Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua Alif Rizky Akbari di channel Arza Eka Yuna. Nah guys, kali ini kita bakalan bahas alur cerita dari anime yang dijuluki si Raja Komedi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Gintama. Nah, anime Gintama ini adalah anime yang diadaptasi dari manga berjudul sama yang ditulis dan diilustrasikan oleh Hideaki Sorachi. Manga Gintama ini bukan hanya diadaptasi jadi animenya aja loh, tapi ada live actionnya juga, yang mungkin nanti juga kita bakalan bahas alur cerita dari live actionnya. Terus seri anime ini digarap oleh studio yang sama dengan yang menggarap anime Gundam, yaitu Sunrise Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas salah satu movie Gintama yang berjudul Gintama The Movie Shinyaku Benizakurahen, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah Gintama The Movie A New Retelling Benizakura Arc. Movie ini bisa disebut sebagai versi remasternya dari Arc Benizakura yang menceritakan tentang pedang terkutuk yang disebut Benizakura. Lalu movie ini dirilis pada tanggal 24 April tahun 2010 dengan durasi 96 menit. Nah, kalian juga bisa tonton versi originalnya di episode 58 sampai 61. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita dari movie anime Gintama ini, kalian bisa pantengin aja terus video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa buat klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu supaya kalian selalu dapat info update video lainnya dari channel ini. Terus kalau kalian menemukan kesalahan dalam video ini, mau itu penjelasannya atau kesalahan lainnya, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar buat ngasih tahu kita letak kesalahannya. Dan jangan lupa kalau dalam video ini mengandung full spoiler. Oke? So, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita anime Gintama The Movie versi Arza Eka Yuna. Cerita dimulai pada suatu malam ketika salah satu pemimpin fraksi dari kelompok pemberontak Joishishi yang bernama Kotaro Katsura diserang oleh seseorang misterius menggunakan katana yang berkilau pink. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Joishishi, jadi Joishishi itu adalah sekelompok pemberontak yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dan mengusir alien yang disebut Amanto dari sebuah kota yang dinamakan Edo. Di keesokan harinya, polisi khusus yang disebut Shinsen Gumi mendapatkan kabar bahwa pejuang Joishishi yang paling berbahaya yaitu Takazuki Shinsuke telah kembali ke Edo dan membentuk sebuah kelompok yang bertujuan untuk membangkitkan Kihetai. Kihetai merupakan salah satu fraksi pada Joishishi yang bertujuan untuk menggulingkan pusat pemerintahan Bakufu atau Shogun serta mengakhiri kendali Tendosu yang merupakan sekelompok alien Amanto yang menguasai bumi. Kihetai juga merupakan kelompok yang dipimpin oleh Takazuki pada saat Perang Joi. Nah, Perang Joi adalah perang masa lalu yang melibatkan para pejuang Joishishi dan Amanto. Diketahui Takazuki bekerja sama dengan orang-orang berbahaya lainnya, yang diantaranya adalah Okada Nizo, sang pembunuh dari klan Nizo, Kijima Matako yang dijuluki sebagai koboi merah karena kemampuan menembaknya yang luar biasa, Takechi Henpeita, sang ahli strategi yang bekerja di balik layar, dan pendekar pedang misterius yang bernama Kawakami Bansai. Salah satu pemimpin Shinsen Gumi yang bernama Kondo Isao memerintahkan kedua anak buahnya yang bernama Hijikata Toshiro dan Okita Sogo mengkerahkan seluruh pasukannya untuk mencari informasi sebanyak mungkin mengenai si Takazuki tersebut. Di saat yang bersamaan, mereka mendapatkan kabar bahwa ada seorang pembantai misterius yang telah memakan korban lagi. Diketahui katanya korban dari si pembantai tersebut semuanya merupakan seorang ronin. Kemudian di markas Yorozuya, yaitu markas kelompok yang menerima pekerjaan apapun, kedatangan klien yang bernama Elizabeth yang merupakan teman dekat dari Katsura. Dia meminta Yorozuya untuk membantunya mencari Katsura, yang diketahui setelah Katsura diserang oleh samurai misterius pada waktu itu, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan di saat yang bersamaan, Yorozuya juga mendapatkan panggilan klien lainnya dari sebuah toko pandai besi. Sakata Gintoki yang merupakan pemimpin dari Yorozuya sekaligus pemeran utama dalam seri anime ini pergi ke toko pandai besi tersebut untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Sebelum pergi ke toko pandai besi, Gintoki menyerahkan masalahnya Elizabeth kepada kedua anak buahnya yang bernama Shinmura Shinpachi dan Kagura.
Di toko pandai besi, kita diperkenalkan dengan pemilik dari toko tersebut yang bernama Murata Tetsuya dan adiknya Murata Tetsuko. Diketahui mereka adalah seorang pembuat pedang di kota Edo, dan di sana mereka meminta Gintoki untuk membawa kembali pedang Benizakura yang telah dicuri. Nah, Benizakura adalah mahakarya dari ayah mereka yang bernama Jintetsu. Jintetsu merupakan seorang penempa pedang terbaik di kota Edo. Diketahui Benizakura bukanlah sembarang pedang yang bisa digunakan oleh siapapun. Karena sebulan setelah Benizakura selesai ditempa, tiba-tiba Jintetsu meninggal dunia. Dan sejak saat itu, semua orang yang berhubungan dengan Benizakura selalu ditimpa oleh nasib yang buruk. Tetsuya meminta Gintoki untuk membawa kembali Benizakura sebelum pedang tersebut membuat bencana yang lebih besar. Di lain tempat, Kagura pergi bersama peliharaannya yang bernama Sadaharu untuk mencari Katsura. Sedangkan Shinpachi dan Elizabeth akan menyelidiki kasus menghilangnya Katsura di tempat kejadian perkara. Kemudian, pada saat Gintoki mencari informasi mengenai pelaku pencuri Benizakura, tiba-tiba dia bertemu dengan Okita Sogo yang memberitahu Gintoki bahwa belakangan ini ada seorang pembunuh berantai yang mengincar para Ronin. Diketahui pembunuh tersebut membunuh menggunakan pedang yang bisa dibilang lebih terlihat seperti makhluk hidup daripada sebuah pedang. Pada malam harinya, Shinpachi dan Elizabeth menunggu si pembantai tersebut untuk beraksi. Soalnya mereka pikir siapa tahu pelaku menghilangnya Katsura berkaitan dengannya. Singkat cerita, akhirnya pembunuh berantai tersebut menampakkan dirinya dan membunuh seseorang yang sedang melakukan ronda malam. Kemudian dia akan menyerang Shinpachi dan Elizabeth. Namun untungnya mereka diselamatkan oleh Gintoki yang kebetulan lewat di sana. Ternyata pembunuh berantai tersebut adalah si Okada Nizo yang merupakan salah satu orang yang bekerja sama dengan Takazugi untuk membangkitkan Ki Hetai. Dia membunuh orang-orang menggunakan Benizakura yang telah ia curi, dan dia mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Katsura. Namun Gintoki menegaskan bahwa Katsura tidak akan mudah dikalahkan oleh seorang kroco seperti Nizo. Setelah itu di sana terjadi pertarungan antara Gintoki melawan Nizo. Di saat Gintoki terpojok, tiba-tiba Shinpachi menyerang Nizo menggunakan sebuah katana yang menyebabkan salah satu tangan Nizo putus. Dan setelahnya datanglah para warga yang mendengar keributan tersebut. Nizo pun memutuskan untuk pergi dari sana karena dia sudah terciduk oleh orang-orang. Kemudian Shinpachi membawa Gintoki yang terluka parah ke markas Yorozuya supaya diobati luka-lukanya oleh kakaknya Shinpachi yang bernama Shimuratae. Di lain tempat, Kagura dan Sadaharu berhasil mencium baunya Katsura di sebuah kapal. Lalu Kagura pun mengirimkan sebuah peta lokasinya tersebut yang akan diberikan kepada Gintoki lewat Sadaharu. Setelah itu Kagura pun naik ke kapal tersebut dan bertemu dengan Takazuki bersama kelompoknya. Sampai pada akhirnya Kagura tertangkap di sana. Di keesokan harinya, Gintoki telah sadar dari pingsan akibat luka-luka yang ia terima dari pertarungan semalam. Dan di sana ada Mbak Tae yang sedang menjaga Gintoki sambil memegang sebuah tombak agar Gintoki fokus beristirahat dan tidak kabur. Kemudian Shin berpindah dengan memperlihatkan Elizabeth yang sedang bersedih sambil meratapi kuburan Katsura yang ia buat. Lalu di sana datanglah Shinpachi yang memberitahu Elizabeth bahwa Sadaharu telah pulang sambil membawakan sebuah peta yang sebelumnya dikirim oleh Kagura. Shinpachi bilang bahwa dia belum memberitahu Gintoki mengenai peta tersebut, karena jika Gintoki mengetahuinya, Gintoki akan langsung pergi ke lokasi yang ada di peta tersebut tanpa memperdulikan tubuhnya yang penuh luka. Setelah itu, saat beristirahat, tiba-tiba Tetsuko datang ke markas Yorozuya dan menjelaskan lagi secara lebih detail mengenai pedang Benizakura. Jadi sebenarnya pedang Benizakura itu ada dua, ada yang original dan tiruan. Nah, kalau yang original adalah pedang Benizakura yang dibuat oleh ayahnya Tetsuko, dan sekarang
sekarang ini pedang tersebut berada di tangannya si Nizo. Sedangkan pedang Benizakura yang palsu sekarang ini sedang diproduksi secara massal oleh si Tatsuya dan si Takazugi, yang nantinya pedang-pedang tersebut akan digunakan untuk mengubah Edo menjadi lautan api. Terus pedang Benizakura versi KW tersebut dibuat oleh Tetsuya dengan menanamkan sebuah kecerdasan buatan yang disebut Eiso ke dalam pedang tersebut, sehingga pedang tersebut dapat mengumpulkan pengalaman bertarungnya sendiri dan meningkatkan kemampuannya secara mandiri, seakan-akan pedang tersebut hidup layaknya manusia. Jadi sebenarnya tadi itu Gintoki hanya diperalat oleh Tatsuya supaya Nizo dapat membalaskan dendam masa lalunya dan mencicipi darah Gintoki menggunakan pedang Benizakuranya. Karena membingungkan dan takutnya salah juga, jadi kita anggap saja pedang Benizakura yang ada di tangan Nizo itu adalah yang asli ya, sedangkan sisanya adalah versi KW dari pedang tersebut. Kalau kita salah, mohon maaf ya guys. Tetsuko datang ke markas Yorozuya untuk meminta Gintoki menghentikan Tatsuya dan Takazugi. Namun di sana Gintoki malah menolak pekerjaan yang diberikan oleh Tetsuko dengan alasan tidak ingin menambah masalah lagi. Karena sekarang ini akibat masalah pedang tersebut, teman-teman Gintoki menjadi terpisah-pisah dan hal tersebut membuat kepalanya pusing. Gintoki pun mengusir Tetsuko dari markasnya. Tak lama setelah itu, Gintoki malah memutuskan untuk pergi menyelesaikan masalah pedang Benizakura. Di lain tempat, dikarenakan Gintoki sedang terluka, jadi Shinpachi memutuskan untuk pergi sendirian menyelamatkan Kagura yang sebelumnya ditangkap oleh kelompoknya si Takazugi. Di sana, saat mengendap-ngendap, tiba-tiba Elizabeth datang untuk mengalihkan perhatian dan menyuruh Shinpachi untuk pergi masuk ke dalam kapalnya kelompok si Takazugi. Kemudian tiba-tiba kapal kelompoknya si Takazugi diserang oleh anggota kelompok Joishishi lainnya yang menyangka bahwa Katsura telah meninggal dibunuh oleh Nizo. Lalu Takechi dan Matako yang salah sangka juga malah akan menyerahkan Kagura kepada mereka karena Takechi berpikir bahwa tujuan mereka adalah menyelamatkan Kagura. Kagura pun hampir tertembak oleh serangan mereka. Namun untungnya Kagura berhasil diselamatkan oleh Shinpachi yang datang tepat waktu. Kemudian di sana terlihat Nizo yang pergi menyerang kapal-kapal tersebut menggunakan kendaraan terbang. Di saat situasi semakin parah, tiba-tiba Elizabeth datang membantu Shinpachi dan Kagura. Namun sayangnya tiba-tiba dari belakang Elizabeth datang Takazugi yang menebas tubuh Elizabeth menggunakan katana. Shinpachi pun sempat panik karena melihat hal tersebut. Tapi untungnya ternyata yang ditebas oleh Takazugi adalah Katsura yang sedang menyamar menggunakan kostum Elizabeth. Ternyata selama ini Katsura hanya berpura-pura mati saja agar dia dapat dengan mudah mengetahui rencana musuh. Lalu di sana Katsura berhasil menyerang Takazugi dan berhasil menghancurkan pedang Benizakura tiruan yang sedang diproduksi secara massal di kapal tersebut. Kemudian tiba-tiba Elizabeth datang bersama pasukannya dengan menabrakkan kapal miliknya ke kapal kelompoknya si Takazugi. Pertarungan pun tak terhindarkan di sana. Di saat bertarung, Katsura, Shinpachi, dan Kagura pergi mengejar Takazugi yang melarikan diri dari sana. Namun saat di perjalanan, mereka dihalangi oleh Takechi dan Matako. Shinpachi dan Kagura pun memutuskan untuk menghadapi mereka berdua. Di lain tempat, akhirnya Gintoki berhasil bertemu dengan Nizo dan Tatsuya berkat bantuan transportasi dari Tetsuko. Gintoki pun bertarung dengan Nizo menggunakan sebuah katana yang dibuatkan oleh Tetsuko. Ternyata Gintoki telah melampaui kemampuan dari pedang Benizakuranya Nizo dan hampir mengalahkannya. Namun tiba-tiba Gintoki malah terkunci oleh kemampuan Nizo yang kesadarannya sudah dilahap sepenuhnya oleh pedang Benizakura. Untungnya di sana ada Tetsuko, Shinpachi, dan Kagura yang berhasil menyelamatkan Gintoki. Tetapi sebagai gantinya, Tatsuya malah terbunuh oleh Nizo karena menyelamatkan adiknya dari serangan Nizo. Kemudian Gintoki yang sudah lepas dari serangan kuncinya Nizo langsung bertarung dengan Nizo kembali dan berhasil mengalahkannya.
Di lain tempat, Katsura berhasil mengejar Takazugi, dan di sana Takazugi curhat kepada Katsura mengenai tujuan hidupnya sebagai seorang samurai. Jadi sebenarnya dia hanya ingin balas dendam atas kematian guru masa kecilnya yang bernama Soyo dan berencana akan menghancurkan dunia. Katsura yang mendengar hal tersebut bilang bahwa hal tersebut terserah Takazugi saja. Tapi jika dalam prosesnya harus merenggut semua nyawa penduduk kota Edo, Katsura tidak akan tinggal diam saja. Setelah itu, tiba-tiba datang pasukan Amanto yang dipimpin oleh Kawakami Bansai menyerang mereka semua. Gintoki dan yang lainnya pun berusaha bertarung untuk pergi melarikan diri dari sana. Di tengah pertarungan, Katsura bilang kepada Gintoki untuk jangan pernah berubah, karena jika berubah, Katsura tidak akan sanggup untuk membunuh Gintoki. Dan Gintoki juga bilang kepada Katsura, jika Katsura berubah, maka orang pertama yang akan menebasnya adalah Gintoki. Lalu mereka bersumpah bahwa di pertarungan selanjutnya, mereka berdua pasti akan mengalahkan Takazugi. Kemudian mereka berdua pun langsung kabur dengan melompat dari kapal kelompoknya Takazugi. Di sini kita diperlihatkan bahwa Takazugi ternyata masih menyimpan buku dari gurunya. Dan sedikit fakta aja nih guys, jadi Gintoki, Katsura, dan Takazugi dulunya adalah orang yang belajar dari guru yang sama. Namun sekarang mereka sudah terpisah-pisah dengan tujuan yang berbeda-beda. Di ending film ini, kita diperlihatkan para anggota Shinsengumi yang sedang melihat hancurnya kapal Takazugi yang sebelumnya memproduksi pedang Benizakura palsu. Hijikata yang ada di sana menyuruh bawahannya untuk menyelidiki hal tersebut. Lalu film pun berakhir dengan memperlihatkan Gintoki, Shinpachi, dan Kagura pulang kembali ke markas Yorozuya. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari salah satu movie-nya Gintama. Kalau kalian ada yang pengen request alur cerita Gintama lainnya, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya. Terus jangan lupa juga kalau ada kesalahan dalam video ini, kalian dipersilahkan untuk komen di kolom komentar buat ngasih tahu kita kesalahannya. So, see you next video and bye-bye!